Hasilnya lumayan ya Remisa. Nanti kalau rekan Remisa semuanya sudah merasakan, ya mungkin mah ketagihan Remisa. Kita suruh kerja di pabrik malah nggak mau. Itu biasanya seperti itu. Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Halo Remisa, sudah lama saya nggak upload video di kanal YouTube saya, berhubung karena saya ada suatu kepentingan, kesibukan, jadi jarang upload video. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar saya, nggak bisa saya buatkan videonya satu persatu ya Remisa. Jadi saya ambil beberapa pertanyaan yang saya wakilkan lah, yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan Remisa semuanya. Apabila saya nggak sibuk itu nanti saya akan balas Remisa, karena saya sibuk kerjaan di pabrik, lemburan itu sampai bikin capek ya Remisa, karena saking banyaknya kerjaan, jadi nggak sempet membuat video untuk rekan-rekan Remisa semuanya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Remisa semuanya yang sudah mendukung channel saya. Saya doakan rekan-rekan Remisa semuanya selalu dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Oke Remisa, di video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan ya Remisa. Rekan-rekan Remisa itu sering tanya, Mas, saya sudah sampai Taiwan, tapi pabrik saya nggak ada lemburannya, itu solusinya gimana? Nah, ini ya Remisa, banyak sekali ya Remisa, kita itu dijanjikan oleh para sponsor, staf PT biasanya itu pabrik yang kita tuju itu ada lemburannya banyak. Tetapi pada saat sampai kita di sini itu nggak ada lemburannya Remisa, jadi kita berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan orang PT saat di Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus menjalani kontrak tersebut ya Remisa. Jadi solusinya, kita kalau nggak ada lemburannya, biasanya kan Sabtu Minggu nggak ada lemburannya Remisa, kita bisa cari kerja sambilan atau kerja takong. Tapi perlu diingat ya Remisa, kita kerja takong itu, kerja sambilan itu aslinya melanggar undang-undang ketenagakerjaan di Taiwan. Karena menurut PK yang ditera, kita nggak boleh bekerja di luar dari majikan yang sudah memberikan pekerjaan atau job pertama oleh pihak kedua tersebut. Apabila mereka tahu, apabila agensi tahu, yang paling bahaya itu pihak imigrasi atau imingsu. Itu konsekuensinya kita bisa dipulangkan dan kita bisa dikenakan denda. Kalau didenda nggak apa-apa, bisa dibayar. Tapi yang tertulis itu kita bisa di blacklist, nggak boleh datang ke Taiwan lagi, dan kita dipulangkan. Karena kita sudah melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Karena kita itu di dalam PK itu nggak boleh kerja di luarnya misalnya. Jadi kita ya diem-diem gitu. Untuk mendapatkan kerja tersebut, rekan-rekan Remisa bisa tanya atau kepada senior-senior kita yang sudah di Taiwan, pasti mereka punya channel atau lokaan yang kerja di luaran itu. Biasanya itu kerjanya itu di kebun, konstruksi bangunan, ya macam-macam ya Remisa. Ada yang bersih-bersih di sekolahan, banyak lah seperti itu misalnya. Mereka itu bayarannya cash, bervariasi gajinya Remisa. Ada yang per jam, ada yang per hari. Per hari kan 8 jam kerja kan. Ada yang gajinya biasanya itu 1.300, ada yang 1.200, ada yang 1.500 ya. Cash money ya Remisa. Kalau dihitung-hitung Sabtu Minggu kan ibaratnya kalau kerja 2 hari kan, bayaran 1.500 kan hitungannya kan 3.000 NT. Apalagi rekan-rekan Remisa masih ada potongan Cina kan lumayan buat nutup kebutuhan di sini. Nah, buat membeli sayurnya ibaratnya gitu loh. Kalau kita kerja Sabtu Minggu kan selama 1 bulan kan lumayan hasilnya dari Remisa. Yang gaji pokok kita di pabrik itu utuh, yang hasil kerja takong itu buat membayar Cinatas juga bisa. Kalau ada lebihannya buat kehidupan di selama 1 bulan juga bisa Remisa. Karena biaya hidup di Taiwan itu gede ya Remisa, pendapatannya gede, pengeluaran juga gede. Nah, itu rekan-rekan Remisa yang mau datang ke Taiwan perlu diingat. Jadi kita perlu hati-hati ya Remisa saat kita kerja sambilan. Dan modal kita kerja di takong atau kerja luaran itu adalah kita bisa menguasai bahasa. Ibaratnya kalau kita nggak bisa bahasa kan nanti kan majikan yang memperkerjakan kita di luar itu kan menjadi maafan. Ibaratnya maafan kan merepotkan. Wah, yang anak ini nggak bisa bahasa, saya suruh kerja ini kok malah dilakukan ini kan. Nah,
Itu teman-teman bisa tahu lah. Intinya kita harus bisa bahasa. Bahasa itu penting Hermesa. Itu. Kita perlu hati-hati, jangan sampai majikan atau agensi tahu, karena kalau kita tahu nanti panjang urusannya. Karena yang tertera di ARC kita itu undang-undang menyebutkan tidak boleh bekerja di alamat yang sudah ditentukan di ARC kita. Itu menyalahi undang-undang ketenagakerjaan. Jadi teman-teman perlu hati-hati. Ya tahu sendirilah undang-undang di sini, karena undang-undang di sini sangat ketat ya Hermesa. Itulah solusinya buat teman-teman yang sudah terlanjur datang ke Taiwan, pabriknya nggak ada lemburannya, lah itulah solusinya. Hasilnya lumayan ya Hermesa. Nanti kalau rekan Hermesa semuanya sudah merasakan, ya mungkin mah ketagihan Hermesa. Kita suruh kerja di pabrik malah nggak mau. Itu biasanya seperti itu. Ya itulah suka dukanya kerja di Taiwan. Kalau kita nggak bisa mengubetkan pikiran, nggak bisa mencari solusi sana sini, kita kerja di sini selama 1 tahun, selama 1 kontrak 3 tahun itu nggak dapat apa-apa Hermesa. Intinya kita di sini tuh nggak usah gengsi. Kita kerja apa di sini tuh nggak usah malu. Yang penting halal, apa yang kita lakukan tidak mengambil hak orang tersebut. Yang penting halal ya Hermesa. Nggak usah malu. Karena kalau kita malu yang tidak dapat apa-apa, karena biaya hidup di Taiwan sangat gede sekali ya Hermesa. Oke Hermesa, itulah solusi apabila rekan-rekan Hermesa semuanya pabriknya nggak ada lemburannya. Rekan-rekan Hermesa bisa mencari koneksi, itu banyak Hermesa. Kalau rekan-rekan Hermesa mau tanya sama orang sini tuh, kalau di bangunan ya seperti itulah, kadang bersih-bersih, yang di apa itu sekolahan misalnya bersih-bersih, pindah barang, ada yang di kebun sawah, nanam bawang, nanam padi, sulam itu ya Hermesa. Langsung apa itu di potong rumput itu biasanya itu sering. Kalau pas mau konian itu lebaran Cina, biasanya orang sini tuh cari orang buat merapikan tempat tinggal mereka, kan mau konian itu. Kalau orang sini tuh kalau kerja sambilan takong itu 1 hari 2.500 sampai 2.000 kalau warga Taiwan. Kalau TKA kan waelo kan paling gede itu 1.500 atau 1.600, tergantung dari majikannya tersebut. Jadi itulah solusinya ya Hermesa. Tetap semangat buat rekan-rekan Hermesa yang mau daftar ke Taiwan, dan pastikan job kalian ada lemburannya, tidak berubah, tidak sampai sini takut zong. Oke Hermesa, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Salam TKI Taiwan.